Iya, pembicaraan off air-nya juga tidak kalah seru ya. Kita lanjutkan ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat kalkulasi dari Anies dengan Ridwan Kamil, kira-kira siapa yang punya kans yang jauh lebih besar untuk memenangkan Jakarta? Iya, memang tidak mudah untuk menerkam, karena bagaimanapun juga per hari ini distribusi kekuatannya masih cukup tersebar, merata. Kalau misal kita cermati, bagaimanapun juga Mas Anies menjadi entitas yang cukup diperhitungkan. Dia incumbent, memang kemarin di Pilpres tidak menjadi pemenang, tetapi gap suara antara Pak Prabowo dengan Mas Anies relatif tidak jauh. Artinya bahwa basis pemilih loyal dari Anies Baswedan di level DKI Jakarta memiliki kekuatan yang patut untuk diperhitungkan. Nah, tetapi di sisi yang sama, Mas Anies relatif belum menunjukkan kemampuan untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan politik yang bisa kemudian melampaui 20% threshold. Kalau misal kemudian kita cermati, apakah kemudian PKS betul-betul akan memberikan secara sukarela tiketnya dengan 18 kursi kepada Anies Baswedan, atau kemudian ada kalkulasi lain. Sementara di PKB sifatnya masih aspiratif, Nasdem juga kita tidak tahu ini arahnya kemana. Nah, di sisi yang lain, kalau misal tadi mencermati statement dari Bang Idrus, kemudian Pak Ariza, besar kemungkinan kekuatan dari pemenang di Pilpres yang lalu, yaitu Koalisi Indonesia Maju, akan betul-betul all out untuk melakukan segala cara dengan segala justifikasi. Tadi yang disampaikan Bang Idrus clear itu. Intinya bahwa pemimpin yang akan datang, let's say Prabowo Gibran, tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang berpotensi menjadi kompetitor politik di kepemimpinan yang akan datang untuk kemudian mendapatkan panggung besar secara politik, secara apapun ya. Nah, maka besar kemungkinan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada DKI Jakarta akan melakukan segala sesuatu. Nah, nama Ridwan Kamil tampaknya dianggap menjadi cukup promising, cukup menjanjikan, karena satu, secara track record, memang tadi disampaikan Bang Ariza, cukup memadai sebagai representasi dari kekuatan politik pemerintahan daerah. 2 kali berpengalaman, tidak memiliki basis conflicting ideologies. Kalau misal kemudian dari sisi kelompok nasionalis, kelompok Islam, Pak Ridwan Kamil relatif bisa membypass itu. Tidak ada resistensi signifikan. Yang ketiga, kalau misal kita cermati dari sisi demografi, tadi disampaikan Bang Ariza, nomor 1 di DKI Jakarta itu masyarakat Jawa, itu sekitar 35%. Kemudian disusul masyarakat Betawi, itu di angka sekitar 27%. Kemudian yang nomor 3 itu masyarakat dari Sunda. Masyarakat Sunda itu ada di angka sekitar 15%. Kalau misal kemudian ini bergabung menjadi satu, maka ditambah ya dengan infrastruktur jaringan pemenangan politik yang memadai, let's say dari Partai Gerindra, kemudian Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PAN, maka ini akan terkumpul sebuah kekuatan yang cukup masif. Ditambah, ini dinamika perkembangannya. Kemarin sore ada statement dari Presiden PKS, Pak Ahmad Syaihu. Konon kabarnya juga PKS mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan kekuatan Kim dengan kompensasi mendapatkan sebagai wakil gubernur. Dan ini menjadi agak make sense, karena dalam konteks dinamika pembentukan koalisi, PKS belum pernah menjadi imam. Dia selalu menjadi makmum. Nah, kalau misal sekarang memang tingkat kepercayaan diri PKS sedang tinggi, menjadi pemenang di level pileg di DKI Jakarta, tetapi kemudian dia harus membaca ulang siapa yang mau bergabung dengan PKS untuk memenangkan sebuah pertarungan. Nah, kalau misal kemudian ini bisa bergabung dengan Kim, maka kalau misal kita hitung kursinya, ini bisa mencapai 60%. Dan 60% itu sebuah kekuatan yang cukup masif. Nah, di saat yang sama, kalau misal kemudian 60% ini terjadi, di sisi yang lain ini akan menjadi sebuah langkah untuk mengunci manuver dari Mas Anies untuk mengkonsolidasikan basis kekuatan tadi. Memang ada satu kekuatan yang kita perhitungkan, dan dia selalu menjadi imam dalam konteks pembentukan koalisi di DKI Jakarta, yaitu PDIP. Tetapi per hari ini PDIP tidak memiliki golden ticket untuk mencalonkan 20%, dan di saat yang sama ada conflicting ideologies dalam konteks cara pandang, kemudian posisi politik, dan ini tidak mudah. Nah, inilah yang kemudian kalau misal ditanya kansnya lebih mana, kalau misal kemudian dua-duanya mampu mengkonsolidasikan kekuatan, ini akan menjadi sebuah benturan yang luar biasa. Pertarungan luar biasa. Tetapi catatan besarnya, di sisi Pak Ridwan Kamil, kalau misal kemudian betul-betul diajukan,
maka Kim ini relatif jauh lebih solid untuk membentuk instrumen kekuatan politik. Di sisi yang lain, per hari ini belum ada tanda-tanda yang cukup signifikan dari sisi misalnya Mas Anies untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik tadi. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati lebih lanjut, tetapi praktis saya yakin 1 bulan ke depan sudah clear Kalau Mas posisinya. Umam bilang di Kim ini lebih solid, tapi kenapa kemudian yang kita dengar di sini Golkar sepertinya masih belum 100% untuk mendukung penuh Ridwan Kamil di Jakarta. Apa yang menjadi pertimbangan Golkar dan juga Gerindra dalam hal ini? Masih ada sepertinya keraguan-keraguan gitu ya. keraguan seperti itu. Memang batas antara solid dan sulit itu agak tipis. Tapi bagaimanapun juga Golkar tentu berhitung betul. Karena kalau misal kemudian bisa mencoba untuk mempertaruhkan bagian dari kekuatan di DKI Jakarta, maka ada satu sisi yang lain yang harus dikorbankan, yaitu konsolidasi di level Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu tidak mudah. Karena Jawa Barat, dan satu hal Mas Alfat, komposisi pemenang di Pilkada 2024 ini akan memiliki fungsi yang sangat strategik dalam pemenangan di Pilpres dan juga Pileg 2029 yang akan datang. Karena dari sisi timing ini dilakukan pada bulan November. Nah, berarti di Pilkada yang akan datang akan dilakukan di bulan November 2029. Ini yang harus dihitung betul, salah satunya oleh Golkar. Kalau misal kemudian Kang Ridwan Kamil digeser ke Jakarta, basis konsolidasi, basis pemilih loyal yang kemarin dilakukan 5 tahun, ini akan menjadi tercerai-berai dan menjadi pasar terbuka bagi seluruh kekuatan yang ada di Jawa Barat untuk mencaplok-caplok kekuatan itu. Tetapi kalau misal kemudian barangkali ya Golkar sudah menyiapkan skenario dengan segala konsekuensinya, maka barangkali akan ada kesiapan. Di saat yang sama tampaknya Golkar ini kan isinya gajah-gajah ini, kekuatan-kekuatan besar, dengan segala kesaktian. Ada yang harus tarung jarak dekat, ada yang katanya bisa tenaga dalam ya, pakai remote itu bisa terkontrol semuanya. Nah, ini tidak mudah karena bagaimanapun juga ada sejumlah kekuatan kalau kita cermati di dalam internal Golkar yang juga memiliki ambisi untuk maju di DKI Jakarta. Dan Jakarta tetap Jakarta, meskipun status ibu kota berpindah ke IKN Nusantara, tetapi center of gravity dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi bagi Indonesia tetap Jakarta. Oke, Bang Idrus menanggapi apa yang disampaikan. Jadi saya kira memang saya sudah katakan tadi bahwa ada 3 pertimbangan utama mengapa Golkar sampai pada hari ini belum menyampaikan. Yang pertama memang proses. Saya katakan bahwa menentukan siapa calon itu ada proses. Nah, memang prosesnya belum selesai karena hasil survei belum. Nah, tetapi yang paling pokok sebenarnya adalah kita berada pada satu pemikiran antara bagaimana penataan sistem ke depan yang menurut pandangan Golkar itu memang perlu dilakukan. Jangankan itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pun perlu dipertimbangkan sedemikian rupa. Pada saat yang sama ada kepentingan politik praktis itu tadi yang disampaikan oleh Mas Umam itu. Dan oleh karena itu maka untuk sementara kita Golkar itu hanya ada 2 yang perlu kita inginkan. Yang pertama adalah bagaimana konsolidasi Kim ini, karena memang aturannya belum ada, bagaimana supaya ada jaminan bahwa pemerintahan pusat ini sampai ke bawah ini bisa linear, supaya program-program yang ada dari pusat ini bisa lebih produktif ke bawah, lebih fungsional, lebih bermanfaat kepada rakyat, tidak ada hambatan-hambatan psikososial politik. Saya tidak mengatakan ideologi ya, karena kalau ideologi sekarang ini kan agak susah juga ya. Karena ada partai yang secara ideologis kita bisa bertemu, tapi kok di bawah ini kok berangkulan juga. Nah, ini satu ya. Sebelum ada aturan operasional terkait dengan sistem presidensial, kaitannya dengan kepentingan kita untuk menjamin produktivitas kepemimpinan nasional ke bawah, maka salah satu cara yang paling efektif adalah konsolidasi Kim, supaya Kim ini betul-betul menyatu menghadapi pilkada ini, supaya kita dapat meyakinkan ya bahwa kita bisa memenangkan, dan kemenangan ini bukan semata-mata untuk kekuasaan tetapi betul-betul untuk memberikan jaminan adanya program-program pemerintah pusat ini bisa berjalan ke bawah. Nah, ini kita lihat ya, karena oleh karena itu maka kita harapkan nanti ke depan, karena bagi kami, saya katakan dari Gerindra terima kasih, dari PAN juga sudah mencalonkan, ya kita terima kasih, dan sekali lagi kami yakin bahwa mereka mencalonkan ini bukan karena Ridwan Kamil wakil ketua umum, tetapi karena memang Ridwan Kamil adalah memiliki potensi ketokohan dan sellable ada di mana-mana, dan pemikiran-pemikiran ya katakanlah yang lebih canggih dan lain-lain sebagainya, saya kira
juga memang kalau secara individual kita sandingkan dengan Anies, saya kira juga agak susah nunya ya, karena Ridwan Kamil ini pemikiran metropolisnya sangat luar biasa dan sudah punya pengalaman, sudah punya. Jadi saya kira ini aja, ini persoalannya. Jadi Golkar ada di situ, kita ingin betul-betul sukses Partai Golkar, sukses pencalonan Prabowo Gibran, sukses pemenangan Prabowo Gibran, sukses kepemimpinan ke depan. Golkar ingin bagaimana supaya Kim ini lebih solid dan ada kemenangan untuk kepentingan politik praktis juga ke depan. Ini yang penting sebenarnya. Salah satu yang ditekankan tadi adalah konsolidasi Kim. Artinya apakah dalam artian lain konsolidasi itu belum terlalu dilakukan di dalam internal Kim? Dari Gerindra gimana? Ya, jadi tentu kami di partai-partai koalisi Kim itu kan bukan sebulan 2 bulan. Beberapa tahun sebelum Pilpres itu kan tidak hanya sama-sama punya kesamaan pandang, kesamaan visi, mencalonkan, mengusung, mengkampanyekan, memenangkan Prabowo Gibran. Itu kan pertemuan sangat intens sekali. Nah, terkait pilkada juga demikian ya. Sekalipun tidak semua pilkada tentu dibahas satu-satu ya. Tapi ke depan akan seperti itu. Nanti ke depan kami yakin Kim ini sering ketemu para pimpinan, dibahas di level ketua umum, mungkin di level kedua ya. Sejauh ini di level karena mana? Kan dibahas itu kan banyak sekali nih. Ada gubernur lebih dari 540 kabupaten kota ya. Jadi tidak semua ingin diputuskan oleh mengatakan ketua Prabowo umum. juga ini kan sebenarnya proses hakikat kesejarahannya juga Golkar ya. Dia ingin begitu. Jadi kan tentu dalam rangka memastikan Kim ini kita terus berkomunikasi ya. Tentu ya mohon maaf ada daerah-daerah tertentu yang menjadi perhatian ya. Seperti DKI Jakarta tidak bisa kita pungkiri. Ini pasti dibahas secara khusus mendalam. Sejauh ini terus ada pembahasan-pembahasan ya. Tapi memang belum difinalisasi ya. Yang baru difinalisasi itu kan katakanlah Jawa Timur lah kira-kira gitu. Tunggulah, ini tanggal 27 Agustus baru ada itu. Masih ini ada kan waktu masih yang ada Juni, Juli. ya. Nah, Golkar Juli. Juli. Juli ya. Kepastiannya Juli. Juli karena ada survei nanti. Sebelum itu sudah ada. Gerindra memang mendahului Golkar kan tadi tidak bermaksud mencampuri atau mengintervensi. Kami punya nilai pandang yang positif terhadap Kang Emil untuk di DKI Jakarta. Sekalipun Kang Emil memang katanya mudah lah kalau menang di Jawa Barat, punya basis massa yang lebih banyak, hampir 40 juta. Tapi kami punya keyakinan dan optimisme Kang Emil di Jakarta juga akan menang. Kita juga akan mendengarkan dari kubu PKB ya, yang sudah hampir pasti mencalonkan Anies Baswedan ya. Jadi kita akan menghadirkan Gus Huda yang akan hadir bersama kami. Usai jeda kami segera kembali.